saya Kori Rahmadani dengan NPM 1953041002. Kelas B, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan menyajikan sebuah video praktik keterampilan mengajar, memberi penguatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, mata pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam proses pembelajaran, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, masih kurang semangat nih. Ibu lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, begitu dong. Jadi, meskipun di pagi hari, kita harus tetap semangat dan selalu siap dalam belajar. Baik. Sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar kita dapat fokus dalam belajar dan kita dapat menyerap ilmu dengan baik atas materi yang akan dipelajari hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini pembacaan doa akan Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian selaku siswa kelas 7C pada pagi hari ini. Ayu Dewi, Bella Muspita, Klise Setianing, Tanti Aprilia, Lisa Subandono, Muhammad Rega, Muhammad Akbar, Muhammad Eza, Fadil Ramadan, Septianingsih, Elsa Monica, Gustiawan. Baik, jadi pada pagi hari ini siswa kelas 7C hadir semua ya. Baik. Sebelumnya sudah pada sarapan belum? Bella? Alhamdulillah sudah. Beni? Belum? Kenapa kok belum? Padahal sarapan itu merupakan penting karena dengan sarapan itu dapat meningkatkan energi kita dan dapat membuat kita fokus dalam belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mempunyai satu permainan. Tujuan dari permainan ini adalah melatih konsentrasi dan kefokusan kita. Nama permainannya adalah tepuk tunggal dan tepuk ganda. Kalau Ibu menyebutkan atau Ibu bilang tepuk tunggal, maka kalian semua harus menepuk satu kali. Kalau Ibu menyebutkan tepuk ganda, maka kalian semua dapat menepuk atau menepuk 2 kali. Mengerti? Baik, kalau mengerti, Ibu akan mulai permainannya ya. Harap bersiap. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Ganda. Tunggal. Ya, siapa yang salah? Fadil. Baik, Ibu akan ulangi ya, sampai kalian benar-benar fokus dan siap untuk memulai pembelajaran. Tepuk ganda. Tunggal. Tunggal, ganda, tunggal,
tunggal, ganda, ganda, tunggal. Baik, Ibu rasa kalian sudah cukup untuk berkonsentrasi dan fokus untuk memulai pembelajaran. Ada yang tahu kenapa konsentrasi itu sangat penting? Ya, Rega, tahu kenapa konsentrasi itu sangat penting? Ya benar, konsentrasi ini sangat penting bagi pelajar karena dapat meningkatkan daya ingat kita dan dapat juga melatih kefokusan kita sebelum memulai pembelajaran. Baik, apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Baik, untuk itu Ibu akan mengecek seberapa siap kalian untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Septi, buku cetak kamu ke mana? Kok tidak ada di meja? Ayo coba dikeluarkan dulu dan disiapkan ya. Fadil, itu baju kamu kenapa keluar seperti itu? Ayo coba dimasukkan agar terlihat rapi dan menandakan bahwa kamu telah siap untuk melakukan pembelajaran. Baik, dari segi kebersihan kalian telah bagus, yaitu telah rapi, bersih, jadi kelasnya terlihat sangat indah dan enak untuk dipandang. Baik, setelah kalian siap untuk melakukan pembelajaran, Ibu akan bertanya, apakah masih ada yang ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas atau Ibu telah menjelaskan materi apa? Ya, Lina. Benar sekali, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang teks deskripsi. Khususnya pada materi sebelumnya kita telah belajar atau telah menjelaskan mengenai teks deskripsi, yaitu pengertian dari teks deskripsi, kemudian jenis-jenis dari teks deskripsi, dan juga isi atau bagian dari teks deskripsi. Apakah masih ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Ya, bagus. Keren sekali. Jadi benar ya apa yang dikatakan bagus, bahwa teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai suatu objek secara jelas dan terperinci. Kemudian apakah masih ada yang ingat ada berapa dan apa saja jenis-jenis dari teks deskripsi? Ya, Susan? Ya, benar, ada 3. Lalu apa saja? Tepat sekali. Jadi jenis-jenis dari teks deskripsi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu spasial, yang kedua objektif, dan yang ketiga subjektif. Baik, pada materi sebelumnya adakah masih yang terdapat hal yang kurang dipahami atau hal yang kurang dimengerti? Baik, kalau tidak, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang teks deskripsi, yaitu struktur dan kaidah dari teks deskripsi. Sehingga dengan adanya pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian dapat menentukan bagian-bagian dari struktur teks deskripsi, kemudian menunjukkan atau menjelaskan ciri-ciri bagian dari teks deskripsi tersebut dan mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi yang dibaca maupun didengar. Apakah sebelumnya sudah ada yang membaca apa saja struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaannya? Ya, Bella, ada berapa strukturnya? Mantap sekali. Jadi benar ya apa yang dikatakan Bella, bahwa struktur dari teks deskripsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi. Struktur yang pertama yaitu identifikasi atau gambaran umum. Nah, identifikasi ini berisi mengenai gambaran umum tentang bagaimana nama objeknya, lokasi objeknya, bagaimana sejarah lahirnya objeknya, dan sebagainya yang terkait terhadap
kepada pernyataan umum objek yang akan dideskripsikan. Kemudian struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian ini berisi mengenai perincian bagian objek, namun lebih kepada sudut pandang subjektif dari penulisnya itu tersendiri. Jadi dalam perincian tersebut berisi mengenai apa yang didengar, apa yang dibaca, dan apa yang dirasakan oleh penulis itu sendiri. Kemudian struktur yang ketiga atau yang terakhir adalah simpulan. Jadi pada struktur yang ketiga ini berisi mengenai simpulan atau kesan umum dari penulis terhadap objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya ada berapa sih kaidah kebahasaan dari teks deskripsi ini? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Lisa. Ada 9. Benar sekali. Jadi kaidah dari teks deskripsi ini ada 9 ya. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian yang mengkonkretkan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggambarkan panca indera. Yang ketiga yaitu penggunaan kata dasar KTSP. Kemudian yang keempat penggunaan kata depan. Yang kelima penggunaan kata khusus. Kemudian yang keenam penggunaan kata bersinonim. Yang ketujuh yaitu penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Yang kedelapan adalah penggunaan kalimat bermajas. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah penggunaan pilihan kata atau diksi yang bervariasi. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasan dari teks deskripsi. Baik, dari materi yang telah Ibu jelaskan, apakah masih terdapat hal yang kurang dimengerti? Baik, kalau tidak ada, sekarang kalian dapat berkumpul ke dalam kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya, yaitu ada 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Baik, setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, selanjutnya setiap siswa diharapkan untuk membaca contoh teks deskripsi dalam buku cetak yang berjudul Pesona Pantai Sang Gigi, yaitu yang terdapat halaman 12. Ayo coba dibaca dulu halaman 12 mengenai teks deskripsinya. Baik, setelah selesai, Ibu akan membagikan satu amplop kepada masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, setelah semua sudah mendapatkan amplopnya masing-masing, Ibu akan mengarahkan kegiatan yang harus kalian lakukan selanjutnya. Sudah dapat amplopnya masing-masing? Baik, kegiatan selanjutnya adalah buka amplop tersebut. Jadi di dalam amplop tersebut berisi potongan-potongan teks deskripsi. Kemudian potongan-potongan tersebut dapat kalian susun menjadi sebuah teks yang utuh dan padu, kemudian disertai dengan alasannya ya. Nah, setelah menyusun potongan-potongan tersebut menjadi kalimat yang padu atau menjadi sebuah teks yang padu, maka masing-masing kelompok diharapkan untuk mencari, kemudian mengidentifikasi, lalu menuliskan ciri kebahasaan apa saja yang terdapat teks deskripsi tersebut. Nah, setelah semua kelompok telah selesai, maka Ibu akan panggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang lain dapat menanggapi penyajian hasil diskusi dari kelompok yang akan tampil. Baik, sudah selesai semuanya? Baik, untuk kelompok pertama yang akan maju adalah kelompok 3 terlebih dahulu. Kepada kelompok 3 untuk maju ke depan kelas. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Jadi penjelasan materi
materi dan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi yang telah dijelaskan itu sudah benar ya. Dan penjelasan dari masing-masing anggotanya juga sudah sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok 2. Kepada kelompok 2 diharapkan untuk maju ke depan kelas. Sudah? Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Wah, Ibu tidak menyangka bahwa Fadil itu sangat kritis ya terhadap teks deskripsi yang ia analisis. Kemudian anggota kelompok yang lainnya juga sangat kritis dalam mendeskripsikannya. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau menyanggah bahwa jawaban tersebut ada yang salah atau jawaban tersebut ada yang beda? Disilakan. Ya, kelompok 1 ingin menyanggah? Baik, beri tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1. Ibu tidak menyangka bahwa Susan telah bagus dalam mengkritisi apa saja bagian yang salah dari kelompok 2. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 diharapkan untuk maju ke depan kelas. Wah, mantul, jawabannya sangat spesifik dan tepat sekali ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, jadi pemaparan materi atau presentasi materi terkait dengan teks deskripsi sudah telah dijelaskan oleh kelompok 1, 2, maupun kelompok 3. Kemudian idealnya memang suatu teks itu yang baik dan benar pasti mengandung 3 struktur teks deskripsi. Apabila suatu teks deskripsi mengandung ketiga unsur tersebut, maka sudah dipastikan bahwa teks tersebut merupakan teks deskripsi yang benar, yaitu yang sesuai dengan kaidahnya. Nah, berdasarkan hasil paparan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, maka teman-teman semua itu sudah mampu memahami, menjelaskan, maupun mampu menjawab pertanyaan terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Namun tadi Ibu simak dan apa yang telah disanggah, tadi terdapat jawaban dari kelompok 2 yang kurang tepat, yaitu struktur teksnya tidak runtut. Namun secara keseluruhan kalian sudah memahami materinya dengan baik. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi? Baik, kalau tidak ada, adakah yang ingin menyampaikan simpulan apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, Bella? Mantap, betul. Jadi, benar ya apa yang dikatakan Bella bahwa struktur dari teks deskripsi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada identifikasi, deskripsi bagian, dan ada simpulan. Kemudian kaidah kebahasaan dari teks deskripsi ini terbagi menjadi 9. Baik, pada pertemuan selanjutnya kita akan tetap membahas mengenai teks deskripsi, yaitu menyusun atau menulis teks deskripsi. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus semangat dan tetap meraih cita-cita yang gemilang. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.